Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 35a. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Tubuh manusia selalu membutuhkan makanan setiap hari. Berbagai macam makanan yang dikonsumsi agar semua kebutuhan protein, gizi, vitamin, karbohidrat, dan zat lainnya dapat tercukupi. Semua makanan yang dikonsumsi akan diolah atau dicerna untuk menjadi energi bagi manusia. Energi itulah yang memberi kekuatan bagi kita untuk dapat bergerak, beraktivitas, berpikir, dan melakukan berbagai macam hal dalam kegiatan sehari-hari. Berbagai macam tugas dan pekerjaan akan dapat diselesaikan jika ada energi yang cukup untuk beraktivitas. Semua target dan tujuan dapat lebih mudah tercapai dengan baik jika tubuh manusia dalam keadaan yang fit dan sempurna. Secara rohani keadaan akan sama persis dengan keadaan fisik kita. Tubuh rohani kita juga sangat membutuhkan makanan rohani yang tepat, sehingga semua aspek rohani yang dibutuhkan dapat masuk dan dicerna dengan baik. Itulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yohanes 6 ayat 50. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Tuhan Yesus berbicara mengenai roti hidup yang jika kita konsumsi akan membuat kita tidak lapar lagi. Roti hidup ini berbicara mengenai Tuhan Yesus sendiri, di mana Ia telah menjadi firman yang hidup. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Dengan kata lain, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa jika kita senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, maka kita akan senantiasa menjadi hidup dan tidak akan kelaparan. Tubuh kita akan menjadi kuat dan tidak lemas. Semua firman yang kita konsumsi akan diolah oleh tubuh rohani kita, diubah menjadi energi rohani yang akan memampukan kita melakukan aktivitas dengan maksimal. Hidup dalam firman Tuhan akan memberi pertumbuhan rohani yang sehat dan memampukan kita untuk berjalan dengan iman. Kita akan berani bertindak secara iman dan melakukan hal-hal supranatural, yaitu hal-hal di luar akal dan pikiran kita. Keadaan tubuh rohani yang kuat, sehat, dan segar akan memampukan kita untuk berpikir secara jernih dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebuah mobil dapat beroperasi dengan leluasa jika bahan bakarnya tersedia cukup banyak. Semakin penuh tangki bahan bakarnya, akan semakin jauh pula daya jelajahnya. Bahkan pengemudinya pun dapat berkendara cukup agresif dengan tersedianya bahan bakar yang cukup banyak. Namun jika bahan bakarnya tinggal sedikit, maka kebanyakan pengemudi akan mencoba berkendara secara ekonomis
Fitur seperti AC akan dikecilkan atau bahkan tidak digunakan agar bahan bakarnya tidak cepat habis. Akan timbul kekhawatiran apa yang terjadi jika bahan bakar habis dan tidak menemukan pompa bensin. Kondisi rohani kita akan melemah jika kita kurang membaca firman Tuhan. Kondisi iman kita juga akan jauh melemah jika kita tidak membaca firman Tuhan lagi. Banyak fasilitas dari Tuhan yang akan jauh berkurang dengan melemahnya iman kita. Dan hidup kita menjauh dari firman Tuhan. Daya jelajah iman kita juga akan berkurang tanpa adanya asupan firman Tuhan. Kita harus merasa khawatir jika kita sudah lama tidak mengisi ulang tubuh rohani kita. Jika bahan bakar rohani kita sudah lama habis, maka tubuh rohani kita tidak akan dapat bergerak lagi. Iman kita akan menjadi mati, sehingga semua keputusan dan tindakan yang kita ambil tanpa kita sadari tidak akan melibatkan Tuhan di dalamnya. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkan dan lakukanlah firman-Nya setiap saat. Isi ulang bahan bakar rohani kita secara rutin. Maka kita akan dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Keadaan rohani yang sehat dan kuat akan menopang kehidupan kita secara fisik. Aktivitas-aktivitas fisik kita akan sangat terbantu oleh iman yang bertumbuh kuat dengan hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Raih tujuan hidup kita dengan mengisi ulang bahan bakar rohani kita setiap hari. Baca, renungkan dan hidup di dalam firman-Nya setiap hari. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Kami percaya Engkaulah roti hidup yang kekal, yang mampu mengenyangkan rohani kami dengan kebenaran-Mu. Engkau yang mampu membuat rohani kami sehat, terpenuhi segala nutrisi yang dibutuhkan untuk beraktivitas dan bergerak. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkau adalah firman itu sendiri. Ajar kami selalu untuk taat dan setia membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari dan setiap saat. Sehingga kami beroleh iman yang dewasa karena bertumbuh oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan Yesus terus menjadi bahagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom.